Hari ini kita akan membahas bantuan sosial dari pemerintah. Terkait bantuan sosial yang diadakan oleh pemerintah, mungkin belum sampai semua kepada penerimanya. Ya, penerimanya mungkin saat ini masih menunggu dan menunggu. Harapannya bisa mendapat bantuan di saat keadaan yang seperti ini, yang kita ketahui bersama bahwa ini sangat melumpuhkan semua faktor ekonomi kita. Dari mulai pekerjaan itu akan hilang, kemudian yang dirumahkan, bahkan yang lebih parahnya mungkin mereka usahanya di bidang yang sangat vital di stop karena keadaan yang seperti ini ya. Singkat cerita dari teman saya bahwa kabarnya bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran ya, jadi salah sasaran teman-teman. Yang seharusnya dapat malah tidak dapat katanya, tetapi saya juga belum memastikan benar atau tidak. Tetapi banyak yang komentar, banyak yang mengeluhkan untuk hal itu gitu. Yang seharusnya tidak dapat malah jadi dapat. Mengapa bisa seperti itu gitu? Apakah dari datanya yang tidak tercantum atau datanya yang dibikin secara kolektif gitu? Jadi artinya kalau misalkan datanya kita buat misalkan yang mampu nih datang ke kantor kelurahan atau ke kantor desa untuk daftar hal seperti itu yang seharusnya mereka tidak dapat gitu, tapi karena mereka mendata, terus yang seharusnya mendapat malah tidak mendaftarkan diri gitu karena ketidaktahuan mereka itu gitu. Jadi ya hasilnya seperti itu. Mungkin kita tidak bisa memastikan, yang bisa memastikan hanya orang kelurahan mungkin ya, hanya pihak pemerintahan yang bisa memastikan dan juga pihak yang berkaitan langsung dengan hal ini. Baik, kita akan langsung melihat siapa saja ciri-ciri yang akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah desa ataupun pusat. Ciri-ciri yang pertama adalah keluarga miskin non PKH. Ya, sudah pasti ciri-ciri tersebut paling utama. Lalu kenapa ciri-ciri tersebut justru kadang tidak mendapatkannya? Entahlah. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah yang kehilangan mata pencaharian. Artinya ketika adanya pandemi ini mereka stop bekerja, tidak bisa kemana-mana, tidak mendapatkan penghasilan. Artinya mereka total tidak mendapatkan pencaharian atau kehilangan mata pencaharian. Jadi contohnya misalkan korban PHK, dirumahkan tanpa digaji oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mungkin mereka yang usahanya itu langsung berbenturan dengan adanya pandemi ini. Artinya ketika ada pandemi ini mereka harus stop, tidak melakukan aktivitas usaha tersebut. Ciri-ciri yang ketiga adalah belum terdata ya. Ciri-ciri yang ketiga ini sangatlah mudah untuk dilakukan sebenarnya. Tetapi kadang yang seharusnya mendapat bantuan itu mereka tidak mendaftar karena tidak tahu informasi yang ada gitu kan. Jadi siapa yang kita bisa salahkan untuk tidak terdata ataupun belum terdata ini? Jadi di sini tidak ada pihak yang disalahkan, tetapi bagi yang mungkin ingin menerima bantuan tersebut, maka teman-teman datang ke kantor kelurahan, mengadu ke sana, ada program apa, ada program atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan dari pihak kelurahan, oh ada, silakan daftar dengan syarat-syarat yang seperti itu. Syarat-syaratnya apa aja kalian penuhi, datang kembali ke situ. Kemudian dari pihak kelurahan juga harusnya emang melihat ke tetangga-tetangganya, ke rumah-rumah ataupun ke kampung-kampung yang ada di desa tersebut gitu ya. Jadi mereka lakukan data ataupun jemput bola ya. Jadi kedua belah pihak tersebut sama-sama tidak dirugikan untuk hal ini ya. Nah kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah yang memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis. Ini adalah wajib untuk mendapatkan, karena kenapa? Penyakit itu sangat lama, jadi untuk memakan biaya sehari-hari pun mungkin akan sangat besar gitu ya untuk mereka keluarkan setiap harinya untuk mengurus dan lain sebagainya. Jadi kalau adanya pandemi seperti ini, artinya mereka yang sehari-harinya bekerja seperti ini, seperti itu gitu, kemudian pada saat pandemi ini hilang, yang sakit-sakitan itu tidak bisa membeli obat yang seharusnya mereka konsumsi setiap hari, setiap satu hari 3 kali gitu ya. Jadi hilang.
Jadi mereka mungkin kalau untuk sakit-sakitan yang menahun seperti itu akan merasakan penderitaan yang lebih besar gitu, ketimbang adanya pandemi ini. Jadi kesimpulannya adalah bagi kalian yang belum mendapat bantuan dari keempat poin di atas, itu silakan teman-teman datang ke kelurahan ataupun ke desanya masing-masing untuk dilakukan pendataan oleh pihak kelurahan ataupun desa agar teman-teman itu dapat menerima bantuan tersebut ketika kalian memang berhak atau dinyatakan berhak oleh pemerintah itu untuk mendapat bantuan sosial pemerintah. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.